pada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih atas kehadiran kalian semua di pertemuan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keputusan apa yang paling tepat untuk menangani masalah kedatangan rakyat Rohingya di Aceh. Langsung saja kita lihat beberapa video kedatangan rakyat Rohingya di Aceh. Saudara, ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam sebuah perahu. Ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir desa Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Laweng, Kabupaten Pidi, Aceh pada Minggu pagi. Para Rohingya saat ini sedang didata oleh pihak petugas di tepi pantai. Sekitar 200 pengungsi Rohingya dilaporkan telah tiba di Provinsi Aceh, Indonesia. Mereka datang menggunakan 2 perahu dan tiba di Pantai Aceh Minggu 10 Desember 2023 pagi. Saudara, kedatangan pengungsi etnis Rohingya sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan warga. Warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi Rohingya dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. Pengungsi Rohingya yang berjumlah 137 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 65 orang dan juga laki-laki 37 orang. Ada anak laki-laki 15 dan juga anak perempuan 20 orang pengungsi sekarang ditempatkan di Balai Nusraya Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Dari video tadi dapat kita lihat betapa menyedihkannya rakyat Rohingya yang terdampar di Aceh. Menurut saya, sebaiknya kita membantu mereka dengan memfasilitasi tempat penampungan dan kebutuhan pangan mereka. Sementara mereka ditampung, kita akan mendiskusikan lagi dengan Menteri Luar Negeri untuk mencari solusi apa yang paling tepat mengenai permasalahan rakyat Rohingya ini. Hal ini dikarenakan mereka juga manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Dan juga terdapat banyak wanita dan anak-anak yang mana mereka tentunya membutuhkan perlindungan. Saya rasa terlalu kejam bagi kita untuk meninggalkan mereka, membiarkan dan memulangkan mereka kembali ke negara asalnya, di mana mereka sendiri tidak diterima di negara asalnya. Itu tadi adalah pendapat saya. Lalu bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semua? Apa ada pendapat yang berbeda? Mohon maaf sebelumnya Ibu Pemimpin. Menurut pendapat saya, rakyat Rohingya yang sudah memasuki wilayah Indonesia hendaklah dipulangkan. Karena mereka sekarang yang sudah berada di Indonesia kurang lebih 200 orang. Jika kita terus memberi pertolongan kepada mereka, saya khawatir mereka akan merasa kalau kita menerima mereka sepenuhnya. Sehingga pada Rohingya lainnya akan datang berbondong-bondong ke Indonesia, bukan tidak melihat dari sisi kemanusiaan. Namun, kita juga harus melihat seberapa besar dampak kedatangan Rohingya itu terhadap wilayah kita, pada wilayah dan keturunan kita.
seperti informasi yang saya dapatkan dari negara jiran. Banyak dari mereka memberontak dan tidak taat pada aturan. Maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan pendapat yang saudari sampaikan. Saudari tadi mengatakan kemanusiaan. Sebagai manusia, kita memiliki rasa empati. Kemanusiaan itu merupakan dasar dari individu. Sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa empati kepada rakyat Rohingya. Kita berikan bantuan kepada mereka. Disinilah sisi kemanusiaan kita. Kemanusiaan itu ada di setiap diri manusia. Mereka juga manusia kan, rakyat Rohingya. Yang mana kemanusiaan itu merupakan hak hidup dan juga setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak terkecuali mereka, yang mana mereka itu tidak diterima di negara mereka berasal. Dan kita di negara Indonesia ini menjunjung tinggi rasa kemanusiaan itu yang telah berada di dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kata kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki makna yang dalam, yang mana kita ini diajarkan untuk memiliki rasa kemanusiaan, sehingga kita bisa dikatakan sebagai individu yang berbudi luhur. Serta Indonesia juga ikut dalam penanganan rakyat pengungsi. Rakyat pengungsi ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, yang mana dalam Perpres ini negara ini mempunyai suatu kewajiban untuk menangani pengungsi dari luar negeri. Di sini di Perpres 125 ini, negara Indonesia itu berhak dan mempunyai kewajiban untuk, misalnya dia kalau bertemu dengan rakyat pengungsi, melindungi hak dan memberikan keadilan kepada rakyat tersebut. Menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia, berikanlah bantuan kepada rakyat Rohingya tersebut demi sisi kemanusiaan kita, biar kita diakui oleh dunia. Wah, Indonesia nih membantu rakyat pengungsi. Itu menurut pendapat saya. Saya tidak setuju jika sebagian dari wilayah kita dijadikan tempat penampung pengungsi Rohingya. Mengingat masyarakat lokal kita saja masih banyak yang hidup susah, sedangkan kita harus mengeluarkan dana untuk warga asing yang statusnya imigran ilegal. Haruskah kita mengabaikan rakyat kita sendiri yang menjadi kelaparan dan sebagian mereka bersusah payah mencari makanan di bawah terik matahari? Namun, di sisi lain kita justru memberikan perlindungan dan makanan secara cuma-cuma kepada warga asing yang tanpa mereka harus bekerja keras. Terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah sampai kapan kita akan menampung mereka. Terlebih lagi, populasi dari mereka akan semakin bertambah seiringan dengan berjalannya waktu. Yang mana hal itu akan membuat dana yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Menurut saya, sebaiknya mereka dikembalikan ke negaranya, atau dibawa saja ke negara yang menerima pengungsi seperti Bangladesh misalnya. Semua sudah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Lalu bagaimana menurut Saudari Miftah? Apa Saudari setuju untuk membantu rakyat Rohingya atau justru sebaliknya? Menurut saya, kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh pilih kasih dalam membantu seseorang, baik itu Rohingya sendiri. Dan negara lain sudah mengenal Indonesia itu sebagai citra saling tolong-menolong dan ramah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghilangkan citra itu sendiri. Maka saya setuju. Baik, saya sudah menerima pendapat dari kalian semua.
Meskipun ada yang kontra terhadap rakyat Rohingya, keputusan yang diambil tetap keputusan yang lebih mendominasi atau suara yang terbanyak, yaitu kita memutuskan untuk membantu rakyat Rohingya dengan memberikan mereka tempat penampungan dan juga memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka. Sementara mereka kita tampung, kita akan menjumpai Menteri Luar Negeri lagi nantinya untuk mendiskusikan mengenai keputusan lanjutan dalam permasalahan kasus Rohingya ini. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada permasalahan lain lagi nantinya, akan kembali kita diskusikan lagi. Sekian dan terima kasih. Saya ingin menolak, namun pemimpin sendiri pro terhadap rakyat Rohingya. Saya bingung, mau menolak tetapi dia pemimpin kami.